lain. Lagi sekali Pak Victor, terima kasih jauh-jauh dari Jakarta mau datang ke Nabiring mengunjungi kami. Terima kasih untuk itu. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Kalau seseorang itu mempunyai sebuah kerinduan, ya, anak-anak kalian juga perhatikan ya, kalian yang masih SMP, SMA yang ada di SD juga ikut semua kita. Kalau kita mempunyai sebuah kerinduan, harus kita persiapkan apa supaya kerinduan itu tercapai. Tadi sebelum mulai ada salah seorang di antara kita WA saya, dia bilang terharu luar biasa. Nah, saudara kita ini belum sukses secara materi, secara apa saja, tapi dia bisa sisihkan keuangannya dan meluluskan seorang anak kelahiran Nabire juga yang sudah hampir 3 kali itu terancam drop out dari sebuah perguruan tinggi. Ibunya anak ini meninggal waktu dia masih kecil, lalu ayahnya menikah lagi, dan rupanya ibu sambungnya ibu dia ini nggak begitu ngurus. Nah, ayahnya yang tadinya punya kerjaan, akhirnya kerjaannya juga nggak karuan, lalu anak ini sempat terancam DO 3 kali. Tapi saudara kita ini berjuang, dan saya tahu juga perjuangannya nggak mudah buat dia. Tiba-tiba tadi saya dapat foto anak ini di wisuda, luar biasa bukan? Dan saudara kita ini nulis, ternyata hidup yang cuma sekali itu betapa berharganya. Kalau ada orang yang ngomong, nah yang nulis itu ngomong kepada saudara kita ini, aku nggak tahu jadi apa hidupku kalau aku nggak ketemu kamu. Karena coba mikirkan, nah itu sebuah kerinduan. Nah coba kita mikirkan kerinduan apa yang ada dalam hidup kita, lalu bagaimana kerinduan itu bisa terwujud atau tercapai. Sebut 1-2 hal lain semuanya sambil mikir. Jangan sampai saudara jawab, oh saya gak punya kerinduan nih. Apa sama punya begitu? Ayo, kalau ada sebuah kerinduan, kalau apa? Ya, oh ya kemarin warga Aditya, mereka jadi nyanyi gak? Oh sudah ada, nanti ya. Nah ini satu contoh kecil. Waktu itu mereka warga Aditya masih tinggal di Abipurto Waena ya, di Jayapura. Nah pas persekutuan di rumah orang tuanya Marcelino, nah Pak Victor Marcelino yang punya rumah Pentekoh itu. Nah tiba-tiba saya lihat mereka suami istri datang dan mereka itu masih kecil. Saya nggak tahu anak ini mau jadi apa. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan untuk saya berikan dia CD rohani. Ternyata suaranya bagus. Nah kemarin kita dengar kesaksiannya, ternyata mereka jadi juara 1 lomba radio Papua Tengah, karena akan dikirim ke Surabaya untuk kan nasional. Luar biasa. Tangan mana bisa tercapai. Nah waktu itu saya juga lupa, ternyata papanya mereka bilang waktu itu saya kasih uang 200.000 untuk beli CD itu. Ayo 2 orang 3 orang jawab. Kalau kita punya kerinduan, apa yang wajib harus kita persiapkan dalam hidup? Apa? Rencana. 2, cepat, ayo jangan lama-lama. Apa? Usaha. Betul, apa lagi? Ayo susah benar. Rencana, usaha, 2 orang lagi. Ayo mikir semuanya. Kalau kita punya kerinduan, mewujudkan. Satu lagi. Ayo, orang banyak yang nggak tahu orang. Strategi hampir betul, tapi semuanya sama. Yang paling penting kita harus tahu untuk apa
apa dan untuk siapa kerinduan itu. Betul tidak? Karena ada orang punya kerinduan bisa untuk yang salah. Rindu jadi maling itu rindu. Loh, saya tanya, loh itu kerinduan tidak cepat-cepat. Loh, sudah sama aja kerinduan pokoknya. Betul? Kerinduan. Jadi bukan rencana, bukan usaha, bukan apa. Tanyakan untuk apa dan untuk siapa. Sejak saya mengenal apa yang Paulus tulis di Filipi pasal 1. Kita lihat dulu ayat 20 ini yang dahsyat sekali. Filipi 1 ayat 20. Ya, kita melihat ini. Sejak Tuhan mengajarkan saya tentang prinsip hidup ini, itu sudah tahun 70-an yang lalu. Muncul selalu kan pertanyaan, mau buat apa saja harus kita tanyakan untuk apa dan untuk siapa. Oke? Sebab yang sangat kurindukan dan yang sangat kuharapkan ialah bahwa aku dalam beberapa hal, segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan tidak akan beroleh malu. Artinya, kalau sampai salah berharap dan salah merindukan, malu. Tapi nggak mau beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Berarti sejak awal Paulus yang tadinya bernama Saulus itu dipanggil, dia sudah menetapkan, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh mati. Tahun 70-an ayat ini sangat mempengaruhi hidup saya. Hingga apapun yang saya kerjakan, saya berusaha untuk tahu Kristus dimuliakan atau tidak. Nah, ada ganjalan kalimat ini, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah, ini saya bingung. Kalau dalam segala hal saudara dan saya punya kerinduan untuk Kristus dimuliakan di dalam tubuh kita, waktu kita hidup, jelas. Betul? Apapun yang kita kerjakan dalam hidup, tapi ketika mati, nah ini saya nggak tahu. Sampai tahun 96, saya akan cerita nanti 96 itu ada apa. Nah, Paulus punya kerinduan yang sangat besar. Makasih Mitra Yulio, kamu hadir. Nah, Pak Victor supaya tahu, ini salah satu contoh. Mereka ini kakak beradik kandung. Jadi yatim piatu setelah ibu meninggal, nggak lama ayah meninggal, dan tidak ada yang ngurus mereka. Mereka tinggal di sebuah rumah yang tidak layak rumah di daerah mana? Cikampek ya kan? Daerah mana? Cikampek. Saya nggak kenal mereka. Nah, salah satu teman mereka itu saudara kalian, anak saya. Satu hari namanya Vicky, dia telepon sambil menangis, "Pak, saya harus buat apa ini? Saya ketemu temannya, tapi saya nggak nyangka mereka sesusah itu hidupnya. Untuk makan saja tidak tahu mau bagaimana, tinggal saja di tempat yang nggak layak untuk ditinggal." Nah, kalau saya dengar berita seperti itu, saya cuma tanya anak ayat ini, "Bapak, apa yang saya harus buat?" Roh Kudus berkata, "Bapak kenapa?" Itu terima kasih kepada tim pengusaha yang begitu dengar itu langsung cepatnya biar kami yang urus. Hebat sekali. Nah, Mitra Yulio, puji Tuhan, kamu punya keluarga ini. Ya, ini anak yatim piatu. Nggak tahu mau kemana, nggak tahu tinggal di mana. Puji Tuhan untuk itu. Nah, ini kerinduan yang kita harus buat. Apa yang kita bisa buat? Untuk apa
dan untuk siapa. Punya apa saja, sedikit maupun banyak. Kalau saudara dan saya bisa berkata cukup, percayalah yang sedikit itu bisa ada lebihnya. Saya ulangi, kalau saudara dan saya bisa berkata cukup dalam hidup, masih ingat prinsip 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan pakaian cukup. Maka sesedikit apa yang kita punya, kalau kita bisa berkata cukup, pasti ada sisanya. Dan sisa itu yakin pasti lebih banyak untuk orang lain daripada untuk diri sendiri. Masih ingat berapa waktu yang lalu Yongki dan Shirley tiba-tiba mikir, saya nggak sebut namanya, mereka ada di sini. Satu keluarga suami istri menghadapi kesalahan bisnis sehingga habis-habisan, dikejar hutang, diancam, bahkan yang ngancam salah satunya pendeta aja. Terus mau bagaimana? Nah itu untungnya kita diberkati Tuhan, kita punya banyak fasilitas untuk nolong. Lalu dalam keadaan saya nggak tahu mau jadi apa, mau bagaimana, akhirnya Yongki sekeluarga bersama kita memutuskan, ayo benar diri. Jadi Pak Victor nanti kalau sempat sebelum besok balik ke Jakarta, temui kami ini, dengar cerita masing-masing. Wah betul-betul Tuhan pakai Nabili ini jadi tempat untuk mereka saudara kita ini menemukan hidup. Saudara, maka itu kita tanyakan apa yang kita rindukan. Dan setelah kita tahu untuk apa dan untuk siapa, maka kerinduan itu akan sampai kepada sasaran. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah sampai hari ini ayat ini masih jadi banyak pertanyaan orang. Tapi ketika Bapak Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur DKI, orang yang gak tahu tentang ayat ini jadi tahu. Karena gubernur ini, Pak Ahok ini selalu mengutip ayat ini. Apa yang dia maksudkan? Ternyata dia adalah satu-satunya pejabat di Indonesia yang kalau menghadapi apa saja pasti kalimat ini muncul. Aku harus tunduk kepada sumpah jabatan dan aku harus tunduk pada konstitusi. Maka itu kalau mati pun dia nggak takut karena untung. Nah maka itu yang masih ada di antara kita takut mati, saya ingatkan, murid Yesus atau umum orang yang takut mati itu pasti karena dua penyebab. Satu, kaya raya, itu pasti takut mati. Betul tidak? Kenapa orang kaya takut mati? Iya. Yang kedua, pasti banyak dosanya. Betul? Saya lagi orang yang takut mati itu salah satu di antara dua atau dua-duanya. Terlalu kaya dan terlalu banyak dosa, maka itu takut mati. Nah kalau saudara dan saya sudah biasa hidup pas-pasan, masih takut mati, itu keterlaluan. Loh betul tidak? Nah kalau urusan dosa, kita mengaku dosa bertobat. 1 Yohanes 1:9 berkata, Tuhan itu setia dan adil. Barang siapa mengaku dosanya maka Tuhan hapuskan, ampuni, disucikan, ya sudah. Karena ingat ini. Kenapa mati itu untung? Sebab ketika mati ada sesuatu yang untung. Tadi malam salah satu saudara kalian kirim saya
video tentang hiu, ya, paus yang paling gede, bukan ya sejenis whale shark kayak paus. Itu kalau mati, saudara, selama 100 tahun bangkainya itu bisa menghidupkan ribuan spesies laut. Saya nonton sampai ulang-ulang. Bayangkan 100 tahun itu baru habis. Jadi ketika dia mulai membusuk mati, maka dia jadi makanan buat ikan-ikan besar yang lain. Setelah itu pembusukannya menimbulkan larva laut. Saya baru tahu juga belatung itu kalau itu ternyata laut juga. Nah, belatung ini jumlahnya miliar karena begitu besar badan. Dan ternyata belatung ini makanan dari untuk binatang yang lain. Terus ketika tulang-tulangnya mulai rapuh, bukan apa ya, mulai rusak, itu ternyata pupuk untuk terumbu karang. Jadi ketika seekor hiu ini mati, seekor paus ini mati, sekian ribu spesies. Jadi kalau sekian ribu berarti ada ribuan lagi, itu bisa hidup. Maka itu tulisan terakhir dari situ. Nanti yang kan Orden akan kirim itu tulisan. Kematian paus membawa kehidupan. Hebat sekali. Nah, lihat yang ditulis ini. Abad pertama, abad ketiga kekristenan. Setelah kejahatan Kaisar Nero merajalela, maka murid-murid Tuhan Yesus yang pertama zaman itu tidak boleh, karena tidak berani memakai simbol salib. Nah, ditemukan di gereja-gereja pertama di dunia, maka orang Kristen murid Yesus waktu itu memakai simbol penguin. Nah, itu dipertanyakan oleh para ahli secara gereja, mengapa mereka memakai simbol penguin. Jadi nggak berani pakai tanda salib, langsung ditangkap dan dibunuh. Ternyata ditemukan sebuah tulisan. Penguin itu seekor burung jenis unggas, tapi yang luar biasa. Jadi ketika musim dingin yang begitu panjang, maka induknya menunggu jantannya pulang bawa makanan untuk anak yang sedang disusui ini. Saudara, maka ketika si jantan nggak pulang-pulang, maka induk ini yakin dia mati di laut. Nah, dia tidak bisa meninggalkan bayi-bayi penguin ini. Begitu dia terbang langsung beku karena minus berapa. Nah, penguin ini memberikan tubuhnya untuk anak-anaknya makan dagingnya, minum darahnya. Dan induk penguin ini bisa bertahan untuk nggak mati sebelum anak-anak ini bisa terbang. Bayang. Nah, murid Yesus di abad itu menggunakan simbol penguin sebagai tanda kita harus berkorban supaya ada yang hidup untuk yang lain. Kalian bisa bayangkan ayat ini? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka itu syarat utama kita menjadi murid Yesus, tidak pelit. Itu syarat utama. Tidak pelit dan tidak egois. Kalau kita masih pelit dan egois, nggak layak jadi murid. Berarti sebelum kita mati secara panggilan Tuhan, tubuh kita habis, maka kita matikan dulu egoisme kita. Amin. Matikan dulu kedagingan kita sampai tidak ada rasa lagi untuk mementingkan diri sendiri, tidak ada. Siap dimakan orang lain, yang belum siap-siap bisa dimakan. Lalu serius saudara, untuk menyatakan mati itu untung
Amin. Yang mempertahankan hidup ini bahkan hilang. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, pertama saya belajar ayat ini, Roh Kudus menanyakan ini, dan juga kamu rasakan. Dia ini pengen hidup atau pengen mati? Ngomong seperti ini. Ayo. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, dan dia pengen mati atau pengen hidup? Pengen mati. Tetapi kalau jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, lihat kalimat berikut ini. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus bingung. Kenapa nggak tahu? Lihat ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Pihak yang pertama mendesak aku, Paulus ingin apa? Ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi Paulus ingin pergi, ingin mati. Iya, karena dia sudah punya kepastian. Maka itu mari masing-masing kita jujur pada diri sendiri. Yang masih takut mati di antara kita, berarti ada sesuatu yang kita perlu selesaikan dengan Tuhan. Ada yang berat untuk kita tinggal. Nggak usah takut. Nah, tapi kalau aku harus hidup di dunia ini, itu bagiku aku bekerja memberi. Nah, desakan yang kedua di ayat 24. Nah, ini kerinduan yang luar biasa. Tetapi ini dahsyat, baca. Lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu stop dulu ya. Kita akan bongkar dua desakan ini untuk menemukan kalau kita timbang lebih berat yang mana. Desakan yang pertama yang Paulus alami, dia ingin pergi bertemu Yesus. Tapi yang kedua, dia harus tinggal di dunia ini karena ada satu tugas. Coba kita renungkan menggunakan ayat 21 tadi. Kalau hidup itu untuk Kristus, kalau aku mati, aku untuk. Nah, setelah kita lihat ayat 21, lalu kita ketemu desakan Paulus ada dua. Satu ingin segera pergi meninggalkan dunia, dia bersama Yesus lebih baik. Dan yang satu tetap tinggal karena punya tujuan. Nah, kira-kira lebih berat yang mana? Ayo, lebih berat yang mana? Oke, jawabannya begini. Jawabannya bukan ini dan itu. Jawabannya di sini. Saya kaget waktu Roh Kudus bilang, tanya dulu hidupmu untuk apa dan untuk siapa. Saya kaget. Kalau saudara dan saya bisa menemukan kalau aku hidup ini berguna untuk apa dan untuk siapa, maka memilih satu di antara dua nggak susah, sebab sama-sama untung. Loh, betul tidak salah? Ulangi loh. Yang menentukan dua desakan ini ternyata adalah sikap hati kita. Kalau sekarang kita hidup, tanyakan untuk apa dan untuk siapa. Juga kalau kita mati, tanyakan untuk apa dan untuk siapa. Karena ada banyak orang goblok mati untuk pacarnya. Ya kok nggak percaya? Lo betul tidak? Makanya hidup kita harus tahu. Hidup ini, tubuh kita ini untuk apa dan untuk siapa. Jadi buat Paulus pilihannya sama. Mati juga enak, tinggal di dunia pun enak karena punya tujuan. Amin. Nah, orang yang paling celaka di dalam dunia bukan orang miskin, bukan orang nggak bisa makan. Orang paling celaka di dunia kalau dia nggak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Saya beri contoh ya. Bagi saudara olahraga lari pagi, tiba-tiba dari kejauhan saudara lihat teman saudara, wih, ngapain dia? Nggak jogging tapi jalan. Tapi saudara perhatikan jalannya kok
kontak tahu ya. Karena apa dia? Begitu dekat, saudara kaget lihat wajahnya murung sekali. Lalu saudara tanya, mau kemana? Nggak tahu. Ini punya tujuan nggak? Nah. Jangan saudara lari terus, tolongi orang ini. Setuju? Karena dia jalan tapi nggak tahu mau kemana. Temukan orang-orang seperti itu di sekitar hidup kita. Lalu saudara dan saya gunakan ayat 24 ini. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, ini dia. Sebuah kerinduan kalau tahu ada si kamu, bukan si kamu bedanya. Ada si kamu, maka orang itu tidak akan sia-siakan hidupnya. Berarti saya tanya, ayah ibu kamunya siapa? Jelas anaknya. Tapi anak-anak kan gak perlu dijadikan kamu terus kalau mereka sudah dewasa, mereka sudah menikah, dan papa mama masih sehat, masih kuat. Cari kamu yang lain. Mengerti? Cari kamu yang lain. Oh, di sekitar kita ada banyak kamu. Dan Tuhan Yesus mengajar kepada kita, semua yang kita sebut kamu itu manusia yang ada di sekitar kita yang harus kita selamat. Kamu. Temukan siapa kamu buat kita. Temukan. Maka itu semua kita pasti hidup berbahagia dan hidup penuh arti kalau kita ketemu kamu. Saya nggak akan tanya kepada saudara. Buat saudara, setahu saudara, kamunya saya itu siapa? Saudara bisa jawab. Ngerti nggak maksudnya? Iya toh. Karena sekian banyak tahun saya tetap berjuang. Perhatikan ini. Temukan kamu. Maka itu berkali-kali saya mengajarkan hati-hati dengan uang. Sebab ada banyak orang kamunya adalah duit. Ngeri sekali. Kalau apa-apa uang, apa-apa dihitung dengan uang, aku untung berapa? Ini yang kita harus perhitungkan baik-baik dalam hidup ini. Maka kalau saudara dan semua kita sudah menemukan kamu dalam hidup, dan kita berjuang untuk itu, luar biasa. Julio, Mitra, kami berharap dalam waktu yang gak lama Tuhan ketemukan jodoh buat kalian. Supaya gak ngerepoti Mama Ening terus-terus kamu. Setuju ya? Ayo, siapa itu? Bapak Victor supaya tahu ya, di antara tim kita ini 90% jodohnya ketemu di sini. Itu dia. Karena juga bisa kemana-mana sudah. Mau kemana? Oke, maaf. Nah, jadi hidup ini luar biasa kalau kita bisa menemukan kamu dalam hidup. Ya, sudah menikah gak usah senggol-senggolan dia saja. Nah, Tuhan itu punya kerinduan saudara yang luar biasa. Kita buka Yesaya 62 ayat 1. Yesaya 62 ayat 1. Ini kerinduan Tuhan yang sangat dalam. Tadi 2:30 yang 14.30 waktu timur. Seperti sebagian besar saudara tahu, saya diminta untuk webinar. Ini pertama kali saya diundang oleh kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, ini termasuk mata kuliah. Waktu saya diundang, kampus saya langsung ngomong dulu. Saya itu cuma lulus SMA, ijazahnya pun hilang. Saya bilang begitu. Supaya saya nggak ditanya lebih jauh. Nggak tahu waktu mereka tanya kurikulum VT saya suruh Beni buat. Jadi bagaimana ini? Saya tanya kepada
yang muda, nggak apa-apa. Karena sekarang ini yang kami perlu bukan cuma nilai akademik, tetapi hasil dari itu. Nah, tema yang dibahas, bagaimana menolong anak-anak yang nggak punya ayah dan bisa menemukan jati dirinya. Nah, pertanyaan saya pertama, kenapa saya diundang? Nah, ternyata di kampus itu ada salah satu dosen yang hidupnya berubah setelah ketemu saya. Dan sampai hari ini dosen ini nggak mau diberitahu siapa namanya. Sampai tadi saya tanya juga pada ketua panitia, nggak mau Pak, itu nggak apa-apa. Nah, dosen ini cerita, lalu ketua panitia itu biasa, ya, mencari semua di sosial media tentang pelayanan. Akhirnya mereka memutuskan hari ini ada penilaian untuk berapa SKS, semuanya begitu. Nah, saya nggak layak, karena saya nggak ada, gitu, ya, secara status pun nggak ada. Tapi karena hasil itu, puji Tuhan, saya ditolong oleh Hadirin Lubais. Nah, saya itu diminta makalah. Nah, kan saya suka makalah. Ini bagaimana ceritanya? Terus pertama nggak enak sekali saudara. Akhirnya saya minta ke Hari Harta orang, buatkan papi ini makalah untuk ini. Wah, makalahnya bagus. Nah, pas mau mulai, ternyata mereka ada kesalahan apa sehingga nggak bisa ditayangkan. Serius nggak bisa ditayangkan. Setelah saya ngomong kira-kira 10 menit baru keluar. Dan cuma saya mulai dari mana? Sejak 10 menit. Seru nggak tadi itu betul-betul sampai jam 5 tadi baru selesai. Karena orang tanya luar biasa. Nah, saya ikuti dari pagi tadi, dari setengah 10. Itu ada 2 pembicara. Nah, saya sesi ketiga besok mereka masih lanjut. Salah satu Kak Seto yang jadi pembicara tentang bagaimana menghadapi anak-anak yang nggak punya ayah. Nah, kenapa saya cerita ini? Saya bersyukur Tuhan memberikan kepercayaan yang luar biasa dengan bukti bahwa Tuhan mau memakai kita semua. Udah 62. Ini kerinduan Tuhan. Saya minta bagi yang baru pertama kali tahu firman ini, coba saudara temukan. Ini kira-kira Tuhan itu hatinya bagaimana? Oleh karena Sion, saya pakai intonasi yang betul membacanya. Oleh karena Sion itu adalah gereja yang jelas. Aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Sampai di sini. Kira-kira Tuhan kita semerana apa? Segalau apa? Sestres apa? Loh, betul tidak saudara? Oleh karena Sion aku tidak dapat diam. Oleh karena Yerusalem aku gak bisa tenang. Ngerti? Betapa luar biasa. Sampai kapan? Baca. Sampai kebenaran kita bersinar seperti cahaya, dan sampai keselamatan kita menyala seperti suluk. Ini kerinduan saudara. Amin. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab kerinduan Tuhan ini? Gerejanya. Kita sering berdoa dengan lagu menyenangkanmu, senangkanmu. Untung malaikat-malaikat itu menurut Tuhan. Karena saya pernah merasakan hati malaikat. Kalau lihat gereja nyanyi, malaikat itu malaikat wajah, keren semuanya. Loh, kenapa? Pura-pura gak dengar. Karena kita gak serius. Cuma di mulut kita saja kata-kata di lagu itu kita ucap. Domba itu malaikatnya. Nah, kalau saudara dan saya sering berdoa dengan lagu menyenangkanmu, senangkanmu, ini salah satu yang kita harus buat bisa menyenangkan dia. Jangan biarkan papa kita galau dan
Amin. Amin. Buat dia bisa tenang, buat dia bisa menikmati keteduhan. Karena kalau dia nggak tenang, dia nggak bisa diam diri, gelisah. Ayat 2. Maka, nah ini kerinduannya. Supaya siapa? Bangsa-bangsa akan melihat Kebenaran. kebenaran ini. Hati-hati. Bukan kebenaran Tuhan. Iya. Ini yang saya kaget. Kebenaran siapa? Kita. Mana ada kebenaran di hidup kita? Orang bengkok-bengkok begini. Betul gitu. Mana ada benarnya? Tapi lihat ayat 1 lagi. Ya, sampai tadi. Sampai, nah, apanya? Kebenarannya. Kebenaran kita yang kita dapat dari Tuhan bersinar seperti cahaya. Amin. Begitu kerinduan Tuhan kita jawab, supaya kebenaran yang Dia beri kepada kita itu berjaya di hidup kita. Ayat 2, supaya bangsa-bangsa ngapain? Melihat kebenaran kita. Baru Tuhan bisa rileks. Haleluya. Sebelum itu dia tetap gelis. Bayangkan ini. Dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Yahweh sendiri. Saya senang sekali Bapak kamu datang. Saya telepon dia sebelum berangkat. Pukul dia. Saudara, ayolah kita ini sungguh-sungguh memperhatikan apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Sampai sedemikian rupa Tuhan itu punya kerinduan supaya kita bisa ditampil. Hebat sekali. Ayat 3. Nah, apa hasilnya ketika kita mentaati apa yang Bapa kerjakan atas hidup kita? Maka siapa? Engkau Ya, akan siapa? kita akan apa? menjadi mahkota Menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. jujur saja jujur. Maaf kalau saya pakai kalimat ini jangan tersinggung, ngacal. Ketika itu model kita begini jadi mahkota keagungan. Habis kita. Loh, saya tanya. Model kita begini jadi mahkota keagungan raja segala raja, pencipta alam semesta. Pantas nggak cepat jawab? Sama sekali. Tapi karena dia nggak bisa tinggal diam, dia bekerja terus. Dan serban Kerajaan di tangan Tuhan. Sorban, bahasa lain sorban, nutup kepala. Itulah kita yang Tuhan rindukan. amin. Kembali ke Filipi tadi, nggak usah dibuka secara masif. Yang sangat kuharapkan dan sangat kurindukan, yang sejak sedia kala setelah memiliki Kristus dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh mati. Nah, kalau hidup, ayo kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Pak Victor datang dengan tim, karena buat kami di Napire, STIMIK ini salah satu perguruan tinggi yang paling baru, ada yang lama-lama. Tapi Tuhan menunjuk bahwa si Molek bisa datang ke kita, ke kami, itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara berarti apa yang kita bisa buat untuk Tuhan dipermuliakan? Tadi waktu jam istirahat saya ke STIMIK melihat, wah luar biasa
minatnya sangat banyak sampai menolak. Dan nggak cuma yang Kristen, untuk banyak yang bukan Kristen. Dan bersyukur untuk itu. Kenapa? Ini reconnecting Lagi yang Instagramnya. Siapa punya tethering ya? Saya minta ini mati ini. Coba tolong. Bentar ya. Hah? Apa? Enggak, mati ini tiba-tiba hilang. Yang mana? Punyamu yang mana? sabar, belum muncul. Yang Budi ini siapa? Ini. Oh, toh. Terus? 1, 2, 3, 4 Cepetan. sampai 9. Ya, oke. Sabar ya. Ya. Lanjut. Jadi kalau kita hidup dan tubuh kita memuliakan Tuhan, jelas. Tapi kalau sudah mati, nah ini dia. Tahun 96 antara Agustus September, waktu itu kami suami istri ada di kota Portland, Oregon di Amerika. Tiba-tiba dengar kabar Pak Bill Katz, papanya John Katz itu meninggal. Nah yang belum tahu supaya tahu, cari kisah hidupnya Pak Bill Katz ini di sebuah buku, ada di Shopee juga kalau mau beli. Judulnya Yang Lemah di Tanah Moni. Dan tahun 97, Putri Diana meninggal tahun berapa? 97, 99. 97. Karena saya masih ingat waktu itu Putri Diana meninggal. Nah saya dari Sukabumi bersama dengan Pak Dudi, kami jalan kaki menuju ke Hitadipa. Saudara, kaget saya. Di daerah yang berapa ribu meter di bawah laut, itu ingat apa? 3.000 feet, itu feet. Ya. Nah, saya jalan, oksigennya tipis sekali. Curang. Begitu nyampe di sebuah bangunan dari kayu tapi lantai 2. Keren sekali. Nah ternyata itu rumahnya Pak Bill Katz yang dia bangun dari tahun 70-an. Pak Bill Katz bersama istri masuk ke desa itu tahun 54, catat itu. Dan suku Moni menerima Injil karena 2 orang suami istri. Nah Pak John Katz waktu di bawah itu masih kecil, belum umur 5 tahun. Sekarang Pak John Katz umur 70 tahun lebih, masih sehat, masih kuat. Karena jalan kaki terus di daerah pedalaman. Begitu saya nyampe di rumah itu, saya kaget sudah. Saya buka sepatu saya, 2 kuku jempol kaki saya mangap. Tahu? Karena jalanan curangnya begitu. Waduh, ini besok. Itu hari lagi mau balik ke Sukabumi lagi bagaimana? Saya nggak tahu cara Tuhan buat mujizat. Maka itu, kalau tidak ada fasilitas, mujizat itu terjadi. Amin. Mau dibawa kemana ini jempol? Akhirnya cuma saya ikat dengan perban, dan malam itu yang dari situ masakan air panas, saya rendam sebentar. Hebat loh. Waktu balik lagi ke Sukabumi, nggak rasa sakit. Nah cuma selama saya hidup baru pertama kali itu. Kan perginya turun, baliknya naik. Saya belum pernah jalan. Begitu curangnya, ini lutut ketemu daun. Pak begitu kasihan lihat saya. Buat dia sudah biasa jalan begitulah. Saya ini pertama kali. Mundur toh? Mundur gimana? Susah lagi, mundur lagi. Jalan curang, nggak ada apa. Nah di rumah itu saya baca sebuah plakat, ya, sebuah penghargaan Pak John Katz diangkat sebagai
sebagai warga kehormatan kota Boston karena jasanya untuk memanusiakan orang ini. Jadi setelah saya baca bukunya, saya baru bisa ke rumahnya, dia bangun, tapi waktu itu mereka sudah pindah ke Amerika. Nah, 96 itu setelah dia meninggal. Jadi saya tanya Pak John kalinya, Pak John, kapan pemakaman Papa? Oh, nggak dimakamkan Pak Daniel. Jadi oh dikremasi. Kapan dikremasi? Oh nggak juga. Nah, saya mikir kalau saya tanya lagi, saya ini kurang ajar. Betul nggak? Makam enggak, kremasi enggak. Nah, ya no. Akhirnya saya tanya, di mana ada persemayaman? Walaupun aneh, nggak ada jenazah, ini kok dibuskan? Oh, ada di sebuah kapel. Nah, terus kami pergi, saya dengan memilih seperti. Saya kaget. Ada Ibu Pilkat di situ, terus Pak John Kat duduk, terus ada fotonya Pak Pilkat, ada lilin, ada bunga di meja depan. Terus saya tanya, jenazahnya di mana? Wih, itu saya kaget. Adanya 2 jam setelah Papa dipanggil Tuhan, ada orang buta melihat karena korneanya didonorkan. Dan saudara perlu Pak Pilkat ini cacat. Mata kiri itu mata palsu, tangan kiri, kaki kiri itu mengecil pincang. Sebab waktu dia lahir tahun 21, dunia kedokteran belum semaju sekarang. Ada permasalahan waktu melahirkan. Lalu dokter bilang kepada opanya Pak Pilkat, opanya Pak John Kat, Bapak milih istri atau anak? Maksudnya ada masalah beratnya. Kami nggak bisa menyelamatkan dua-dua, pilih salah satu. Nah, opanya Pak John Kat ini juga orang percaya Tuhan, nggak bisa. Saya anak Tuhan. Pokoknya usahakan dokter dua-dua selamat. Lalu dokter berani melakukan karena opanya Pak John Kat berkata, seandainya dua-dua tidak ada, saya rela. Tapi usahakan. Akhirnya dalam kisah itu bayi ini di vacuum, tapi jangan disedot. Nah rupanya bagian kanan otaknya ini rusak. Karena alat itu maka bagian kirinya yang cacat. Nah, saya tak nangis. Mata tinggal satu, kasih orang lagi. Kan Pak John Kat cerita, jantung Papa itu masih sehat, ginjal semua masih sehat. Dan apa yang bisa diambil? Karena kalau di Amerika, di Eropa juga, semua kita kalau buat KTP itu ada pertanyaan donor organ atau tidak. Nah di semua KTP mereka begitu tahu ada donor organ, maka begitu meninggal entah kecelakaan atau karena sakit, maka tidak perlu izin keluarga, maka jenazah ini akan langsung diambil. Dan sudah banyak contohnya, saudara kita Pak Jowa Yudi, ya dia dapat donor ginjal itu karena orang kecelakaan. Jadi Pak John Kat ini, Pak Pilkat ini nggak dikubur, nggak dikremasi, sebab organ-organ tubuhnya yang masih berguna diambil orang yang berat. Langsung ayat ini yang muncul. Saudara, nggak cuma itu. Sebelum sempat tanya lagi karena masih muter-muter dari kepala saya, kok bisa ada orang berkorban sampai segitunya? Sudah sekian puluh tahun di pedalaman Papua. Nah, sisa tubuhnya badannya diserahkan ke Fakultas Kedokteran untuk jadi bahan penelitian. Karena Fakultas Kedokteran di Indonesia dan di Amerika bedanya cuma di sini. Kalau di Indonesia mayat itu lebih karena banyak yang diurus. Berarti maksudnya karena banyak tunawisma apa kalau meninggal itu langsung diambil Fakultas Kedokteran untuk jadi penelitian. Nah di Amerika susah.
ketika saya ketemu seorang mahasiswa kedokteran dari Indonesia, mereka betulin mayat itu sudah nggak tahu bentuknya kayak apa. Tadi dipakai berulang-ulang, dijahit, dipakai lagi, dibuka lagi, itu nggak bisa bayar. Karena ini papil kaca. Maka itu yang belum tahu sejarahnya, baca bukunya Yang Lemah di Tanah Moni. Nah, sejak itu saya tahu memuliakan Kristus di tubuhku, baik waktu aku hidup maupun waktu aku mati. Ini. Maka itu mari masing-masing kita menanyakan kerinduan apa yang ada di hidup kita sampai hari ini. Atau begini ya, termasuk anak-anak yang kalian mikir, anak-anak semua ada di sini. Ada sebuah tulisan yang luar biasa. Papa Mama ajari kepada anak-anak kita untuk bisa hidup itu berbagi. Pikirkan kalau suatu hari kita meninggal, kira-kira orang akan menulis apa di batu nisan kita? Jadi, kira-kira orang akan menulis apa di batu nisan kita? Anak-anak harus mikir ini. Papa Mama ajari anak-anak kita supaya dengan pola pikir ini anak-anak pun bisa mengerti kalau hidup ini berharga dan berdampak buat orang lain, maka orang akan menghormati, menghargai. Saya baca-baca seorang maling, nggak mungkin waktu dia mau meninggal pesan, tolong tuliskan kalau aku mati di sini dibaringkan maling terkenal itu. Loh, ngerti nggak ilustrasi itu? Maka itu kira-kira kalau hari itu tiba untuk kita, orang akan menulis apa di batu nisan? Ngerti? Ini arti yang dalam sekali kalimat itu. Maka itu selama kita hidup, saudara, terus untuk punya kerinduan Yesus itu dimuliakan dalam tubuh kita. Temukan kerinduan itu untuk apa saja. Wah, kalau kita bisa tahu punya kerinduan itu, hidup ini sangat luar biasa. Temukan, coba cari, coba renungkan. Dahsyat sekali. Karena Tuhan ingin kita semuanya berhati-hati. Ibrani 12 ayat 1. Perhatikan gangguan-gangguan dalam diri kita ketika kita harus mencapai dan menyelesaikan kerinduan itu. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi. Nah, kalau saya ganti pakai sistem olahraga, karena kita ini mempunyai banyak supporter. Bahasa Indonesia apa supporter itu ya? Pendukung, penyemangat yang mengelilingi kita. Ini pertandingan. Marilah kita ngapain? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Keren. Jadi masing-masing kita itu punya kewajiban ikut dalam perlombaan iman. Amin. Katakan amin. Semua kita punya kewajiban untuk ikut dalam sebuah perlombaan. Nah, ini saya beri ilustrasi saja. Temukan beban-beban apa yang sering menjerat kita, beban apa yang sering merintangi kita untuk bisa berlomba. Saya beri contoh. Boleh nggak semua atlet apa saja, renang, lari, sepeda, bulu tangkis, semua itu selalu cari baju seringan mungkin. Lo betul atau salah? Kenapa? Supaya nggak merintangi. Nggak mungkin ada atlet cewek pakai anting hak tinggi gelap. Loh, ngerti nggak ilustrasi itu? Pakai konde.
Kenapa? Pakai konde. Ya, ngerti gak Ustaz? Maka itu coba cari apa yang menghalangi hidup kita. Kalau bahasa Jawa dia ribet ini lo apa? Temukan itu. Kalau saudara bisa menemukan apa yang menjadi penghalang untuk kita bisa menang di perlombaan itu dan singkirkan semuanya, hidup ini luar biasa. Amin. Kalau kita itu nggak ada beban apa-apa, hidup itu ringan. Ini ilustrasi. Ada seorang mau berlomba, pacarnya ini. Dan ketika dia sedang lari, dia tolak-tolak, pacarku duduk di mana sebelah ngerti ilustrasi itu? Bakal menang gak? Ya so kawin aja cepat sudah, tidak usah repot-repot. Ayo saudara, kita temukan apa yang masih jadi penghalang, yang masih ngerepotin kita, sehingga kita nggak bisa lari untuk mencapai perlombaan iman itu. Bisa nggak kekhawatiran hidup itu mengganggu perlombaan iman? Sangat bisa. Sangat bisa. Kekecewaan, iri hati, ada banyak yang bisa menghalangi untuk kita mencapai garis finish itu. Jadi ayo kita temukan supaya kerinduan yang Tuhan tempatkan di hidup kita, kerinduan itu mencapai sesuatu yang luar biasa, dan Tuhan pasti akan disenangkan dengan prinsip hidup. 2 Timotius 2, Paulus memberikan 3 contoh kepada kita untuk mencapai kerinduan itu. 2 Timotius 2 mulai ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Paulus pertama memberi contoh prajurit. Ini luar biasa. Nah, yang belum tahu supaya hari ini tahu. Seluruh negara di dunia punya sistem politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan, macam-macam itu beda-beda. Tapi ternyata seluruh dunia menggunakan sistem militer itu sama. Saya kaget juga ketika satu-satu aku ditunjukkan itu. Iya, sistem militer itu semua sama seluruh dunia. Jenjang, pangkat, hormat, semuanya sama. Loh, iya atau tidak cuma renungan. Dan ternyata ini sistem surga. Prajurit hanya punya 2 kata ketika komandan memerintah. Siap, laksanakan. Gak ada kata siap, laksanakan. Maaf, ngubur bapak dulu. Bisa gak? Maaf, istri melahirkan. Nah, itu militer. Ayat 4 masih militer. Seorang prajurit ini kerinduan akan hancur. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Nah, di antara kita, keluarga Pak Ernest dan keluarga Benny yang anaknya masuk ke militer, nggak bisa diganggu. Orang yang masuk ke militer, orang tua itu nomor 2, betul tidak? Nomor 1 adalah komandan. Nah, itu dipakai oleh Tuhan Yesus. Barang siapa ingin menjadi muridku, tapi tidak membenci ayah, ibu, istri, anak semuanya, itu artinya bukan membenci, gak suka, lebih hormat bersama. Ayat 5. Contoh kedua, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sayang, dalam bahasa Indonesia tidak ada kecuali. Kalau saudara mendengar kata kamu gak sportif, itu artinya apa? Curang. Gak punya integritas. Kamu gak punya pendirian.
Nah, kata sportif itu dari kata sport. Ini luar biasa. Nah, jadi seorang olahragawan harus ikuti peraturan-peraturan. Jadi supporter itu harus sportif. Begitu pula yang bertanding. Saya sedih saudara, sampai kemarin saya nggak bisa mengerti tentang berapa orang di Indonesia. Pemilu sudah selesai, presiden sudah dilantik, masih ada yang nggak terima. Saya bilang, ya sudahlah kamu pindah ke negara lain dulu, 5 tahun lagi balik. Sportif. Aneh, saya sampai nggak ngerti. Nah, gimana aku masih ada yang ribut? Bahkan masih ada yang ngomong, Wapres harus ganti. Bayangkan, ini tokoh politik yang ngomong ini. Ini orang kurang kerjaan. Jadi nggak sportif sama sekali. Kalau mau sportif, dalam setiap pertandingan wajib siap kalah, siap menang. Nggak boleh siap menang. Setuju ya? Menang. Contoh ketiga. Siapa? Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, di antara kita ada petani jagung ini ya. Saya belajar di petani itu luar biasa. Coba renungkan. Ada nggak petani terlalu optimis? Pokoknya panenku pasti berhasil. Ada nggak? Tidak ada. Petani harus punya persiapan gagal panen. Harus. Bukan berarti untuk gagal, tidak. Nah itu hebatnya petani. Dan walaupun panennya akan gagal, apakah petani itu sudah tahun depan gak tanam lagi percuma? Begitu tidak? Tidak. Tidak, akan datang percuma. Itu petani. Juga jangan nggak ada petani bodoh. Hari ini baru nanam, besok ke sana dikorek-korek, masih ada biji. Tutup lagi, lusa balik korek-korek masih ada. Betul? Nah hebatnya petani, walaupun nggak selalu berhasil, tapi petani itu bisa menghitung nanti untung berapa. Padahal bapak tanam kemarin. Boleh nggak dia ngitung begitu? Boleh. Boleh. Kenapa tidak? Nah, kerinduan kita yang dari Tuhan akan tercapai kalau 3 karakternya ada di hidup kita. Prajurit, olahragawan, dan bulan. Maka hidup yang seperti ini gak akan gampang putus asa, tidak akan gampang kecewa, tidak akan gampang iri hati, betul? Tidak gampang gondoan. Tahu kata gondoan? Bukan gondoan, beda loh. Ngambek, suka ngambek. Ya. Apa? Baper. Iya, enggak ada. Semua kita akan jadi orang-orang hebat. Amin. Punya kerinduan? Harus punya. Kucing aja punya. Masa kita kalah? Maka kalau kita punya kerinduan dan kita kerjakan itu, wah luar biasa. Siap? Coba ngomong kiri kanan. Kerinduan apa aja jangan bilang sebelum mati aku mau lihat Amerika. Ngapain kerinduan itu? Ayo temukan kerinduan apa dalam hidup kita. Oh, maka Tuhan dipermuliakan di rumah juga ya. Kalau ngomong